Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Henti-hentinya puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan anugerah maunah Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di tempat yang sangat diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian dan bahasan kita masih di seputar surat Al-Baqarah, masih berbicara tentang Bani Israel, yaitu ayat ke-75 dan ke-76. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقنوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. Ayat ke-75 dari surat Al-Baqarah ini menceritakan episode berikutnya dari perjalanan Bani Israel. Ayat ini adalah ayat yang mempunyai sabab nuzul turunnya ayat tersebut. Jadi ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu ada yang mempunyai sebab, ada yang tidak mempunyai sebab turun. Kalau yang mempunyai sebab turun itu disebut dengan sabab nuzul ayat. Ada sebab kenapa ayat ini diturunkan. Berarti ada konteksnya, ada penyebabnya. Yang nanti ada satu kaidah yang diambil sebenarnya bukan sebab, tetapi adalah lafaz yang bersifat umum. Itu kaidah usul fikihnya seperti itu. Nah, ketika bicara tentang ayat ke-75 ini, yang menjadi sebab turunnya itu ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir, dan itu bisa dibaca di dalam kitab-kitab tafsir. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi dan ponakan Nabi yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempunyai pemahaman agama yang luas dan kemampuan memberikan penafsiran dan pentakwilan Al-Qur'an yang luar biasa. Namanya Ibnu Abbas. Nabi pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas ini
pemahaman tentang agama dan ajarkan kepada dia takwil Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas ini mempunyai tafsir, namanya tafsir Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ayat ini turun sehubungan dengan 70 orang yang dipilih Nabi Musa untuk pergi bersama Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina yang pernah kita ceritakan. 70 orang ini adalah 70 orang pilihan. Nah, setelah mereka pergi bersama Nabi Musa, mereka pun mendengar percakapan antara Allah dan Nabi Musa, mendengar firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa yang kemudian disebut dengan Torah. Atau kita nyebutinnya Taurat. Kalau orang barat bilangnya Torah. Yang Taurat ini adalah kitab suci firman-firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, mereka mendengar firman tersebut yang berisi perintah Allah dan larangan Allah. Ke-70 orang tersebut lalu pulang ke kaum mereka. Orang-orang yang jujur di antara mereka itu menyampaikan apa yang mereka dengar terkait dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian dari mereka yang kurang jujur, mereka mengatakan kepada kaumnya, kami mendengar Allah berfirman. Seperti itu, yang firmannya adalah, jika kalian sanggup melakukan hal-hal ini, yang di dalam perintah Taurat itu ada 10 perintah Tuhan. 10 commandment. Kalau sekarang disebut dengan perjanjian lama itu. Maka kalau disebut perjanjian lama, ya Taurat itu. Kalau perjanjian baru, Injil. Jadi ada 2 yang digunakan oleh Kristen ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Al-Ahdul Qadim wal-Ahdul Jadid. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, perjanjian lama, kata orang-orang yang sebagian dari 70 itu mengatakan kepada kaumnya, jika kalian sanggup melakukan hal ini, lakukan. Tapi jika kalian ingin untuk tidak melakukan, jangan lakukan. Kalian tidak mendapat dosa. Berarti di sini mereka sudah melakukan perubahan. Ini sebagian para ulama, cendekiawan, pendeta dari Bani Israel itu seperti itu. Berani mengubah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari keuntungan. Yashtaruna bihi samanan qalila. Kata Allah, mereka jual tuh ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Itu penafsiran dari Ibnu Abbas atau riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat kedua yang menjadi sebab turunnya ayat 75 dari surah Al-Baqarah ini adalah terkait dengan orang-orang Bani Israel, para ulama mereka yang mengubah ayat-ayat tentang rajam. Rajam ini adalah hukuman yang diberikan kepada siapa? Rajam sampai mati itu. Para pezina. Pezina yang sudah menikah, yang disebut dengan zina muhsan, maka hukumannya itu adalah rajam sampai mati. Dan itu kemudian diambil oleh Islam. Tetapi kalau dia masih gadis ya, atau lelakinya belum menikah, masih perjaka, maka hukumannya bukan rajam. Ada hukuman tersendiri. Nah, kata sebagian ahli tafsir, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang mengubah ayat-ayat rajam. Dan yang kedua, mengubah ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab Taurat tentang Awsaf min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri dari Nabi Muhammad. Makanya mereka itu, kata Allah, di dalam Al-Quran dikatakan, orang-orang Bani Israel, terutama para ulama cendekiawannya, para pendetanya, itu mengenal tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Kalau orang mengenali anaknya sendiri, berarti dekat banget itu.
kenal banget. Bahkan sampai semua tanda-tanda dia tahu. Karena ana sendiri. Pengibaratan Allah terhadap orang-orang Bani Israel, terutama para ulamanya, terkait dengan Nabi Muhammad SAW seperti itu, Pak. Lalu kenapa mereka tidak mau beriman? Kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Karena di dalam diri mereka itu ada sifat hasad. Nah, orang-orang beriman ini pengen apa? Orang-orang Bani Israel yang tinggal di zaman Nabi Muhammad SAW itu bergabung dengan mereka. Bergabung dengan umat Islam. Bergabung dengan Nabi. Kenapa? Yang pertama, mereka ini punya satu Tuhan yang sama. Mereka beriman dengan para nabi. Mereka beriman terkait dengan hari kebangkitan dan hari akhirat. Jadi sama itu. Prinsip-prinsip tauhidnya sama. Makanya mereka berharap. Untuk apa? Untuk memperkuat Islam melawan orang-orang musyrik. Maka turunlah ayat. Yang ayat ini adalah sindiran. Atau bahasanya bukan sindiran. Tetapi memberikan satu pesan kepada umat Islam pada zaman Nabi. Kalian ini mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Maka turunlah ayat afatatma'una ayyuminu lakum. Ini artinya apakah? Fatatma'un. Itu namanya harfu istifham. Afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian tatma'un dari kata toma'a. Apa itu toma'a? Toma itu artinya berharap dengan harapan yang sangat besar. Maka dari kata toma'a, tatma'un itu muncul kata toma. Yang diambil menjadi bahasa Indonesia. Apa Pak? Tama. Tapi dalam bahasa Indonesia, tama itu negatif. Tapi dalam bahasa Arab, tama itu mempunyai nilai positif. Artinya apa? Apakah kalian berharap dengan harapan yang besar? Makanya kata toma di dalam bahasa Arab itu lebih tinggi dari kata roja. Meskipun maknanya sama, harapan. Tapi kalau menggunakan kata toma, Anda benar-benar mengharapkan dia. Benar-benar mengharapkan dia mengikuti Anda. Kalau orang Betawi bilang, ngarepin banget. Pernah dengar istilah ngarepin banget, Pak? Dia ngarepin benar, dia ikut dia. Nah, seperti itulah Allah mengatakan kepada orang-orang beriman yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW menggunakan kata afatatma'un. Apakah kalian berharap dengan harapan yang sangat besar? Apa harapan mereka? Ayyuminu lakum. Supaya mereka beriman bersama-sama dengan kalian. Maksudnya bergabung dengan umat Islam yang tujuannya adalah bagaimana nanti mereka karena sama tauhidnya itu bisa menjadi kolega, mitra di dalam menghadapi orang-orang musyrik yang tinggal di Mekah dan Madinah. Wa qad kana fariqum minhum, kata Allah, sementara fariqun minhum, sebagian dari mereka. Fariq, kata fariq itu dari kata faroqo. Faroqo itu artinya membedakan. Maka muncul kata farqun. Apa itu farqun? Perbedaan. Kata yang kedua adalah memecah. Memecah, memisah. Itu faroqo. Maka hasil dari pemisahan itu menjadi kelompok, pecahan. Maka disebut dengan fariqun. Nah, kata fariqun nanti sama dengan ta'ifatun, sama kelompok. Kalau dalam bahasa kita grup, geng. Fariqun. Wa qad kana fariqum minhum, sementara ada sebagian kelompok dari mereka apa? Yasma'una kalam Allah. Menggunakan fi'il mudhari. Yasma'un. Kenapa enggak menggunakan fi'il madhi? Padahal itu sudah lampau. Ini menandakan mereka itu dari dulu sampai zaman Nabi, sampai sekarang begitu. Itu maksudnya. Menggunakan
fi'il mudhari yang itu memberikan satu pesan kepada kita, mereka nggak akan pernah berubah. Wa qad kana fariqum minhum, sebagian dari mereka kata Allah, yasma'una kalamallahi, mendengar kalam Allah. Apa itu kalam Allah? Taurat. Apa itu Taurat? Taurat itu adalah aturan-aturan Allah yang berisi tentang hukum. Mereka dengar itu. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka yuharrif, mengubahnya. Jadi sudah dia dengar, yuharrifunahu, mereka mengubah kalam Allah, Taurat tersebut, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka aqaluhu, memahaminya, wahum ya'lamun, sementara mereka itu mengetahui. Yang pertama, ayat ini adalah kata Syekh Ali As-Sabuni, al-khitabu huna lil mu'minin. Khitabnya ini buat orang beriman. Pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi. Apakah berlaku juga buat kita? Sama. Meskipun khitabnya ini buat orang-orang Muslim, mukmin yang hidup pada zaman Nabi, tetapi ditarik pesannya sampai kita. Maksudnya apa? Jangan ngarepin benar kalau orang-orang Yahudi itu mau ikut Anda. Itu pesannya. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai watak. Apa? Wataknya itu hatinya keras. Makanya dari ayat sebelumnya dijelaskan, summa qasat qulubukum. Kemudian hati mereka menjadi keras. Itu udah jelaskan tuh. Kenapa mereka keras? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Sombongnya enggak ketulungan. Sifat hasadnya luar biasa. Saking hasad dan sombong serta rakus, maka mereka berani kepada Allah. Berani melanggar perjanjian yang mereka buat kepada Allah. Mengaku dirinya adalah kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang nggak mungkin disiksa oleh Allah di neraka. Itu hebatnya orang-orang Bani Israel tuh keyakinannya. Karena mereka merasa dirinya yang paling unggul, yang lain dianggap hina. Yang kedua, mereka banyak melakukan penghinaan terhadap para nabi. Bahkan Nabi Musa, seperti yang kita jelaskan dari beberapa ayat sebelumnya, itu banyak mendapatkan bully. Apa itu bully? Bullying, apa sih? Pelecehan. Pelecehan dari pengikut-pengikutnya. Anda bisa bayangkan. Kalau nabi mereka sendiri berasal dari keturunan yang sama dengan mereka lecehkan, apalagi kita, gitu loh. Makanya jangan terlalu berharap dengan orang-orang Yahudi. Nah, dari ayat ini yang pesan moral yang kedua adalah orang-orang Bani Israel itu di dalam ayat ini disampaikan oleh Allah, mereka itu sudah mengubah isi Taurat. Tahrif. Kenapa kok firman Tuhan bisa diubah? Karena Allah nggak menjamin kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur itu terjaga. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang Allah jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Tapi di sini nggak pakai ini, tapi inna. Berarti bukan Allah sendiri nih. Tapi apa? Allah ngajak kita. Inna nahnu, kami yang menurunkan Al-Quran. Berarti turunnya Al-Quran bukan cuma Allah sendiri. Di situ ada siapa? Ada malaikat Jibril. Kemudian kami, kata Allah, yang menjaganya. Siapa yang ikut menjaga? Kita. Melalui apa kita menjaganya? Dengan membaca dan menghafalnya. Makanya nggak usah khawatir Al-Quran akan hilang, nggak mungkin. Kenapa? Pertama, Allah sudah jaga.
Yang kedua, banyak sekali orang-orang yang menghafal Quran. Bahkan ada yang umur 7 tahun dihafal Quran. Para ulama-ulama kita menghafal Quran. Minimal kita ada beberapa surat yang kita hafal, Pak. Kira-kira di antara kita ini berapa surat yang kita hafal? Ya lumayan Al-Fatihah kita hafal. Kalau Al-Fatihah itu kenapa nggak akan bisa hilang dari ingatan kita? Al-Fatihah sudah memori yang ketiga masuk ke dalam. Makanya kalau kita ngigo saja tidur, Al-Fatihah masih hafal. Kenapa? Karena terulang-ulang. Kalau sudah 10.000 lebih kita membaca Al-Fatihah terulang-ulang, itu sudah memori, sudah masuk memori yang paling dalam. Makanya nggak akan pernah lupa itu. Ada nggak orang baca Al-Fatihah lupa, Pak? Ada nggak? Imam? Pernah dengar nggak, Pak? Nggak pernah ya. Tapi kalau surat ada? Ada. Itu artinya apa? Karena Al-Fatihah terulang-ulang. Sab'ul Mathani, terulang-ulang 7 ayat. Maka jarang orang lupa. Kenapa? Karena sudah masuk kepada memori yang paling dalam. Al-Quran itu terjaga. Nah, kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW itu nggak terjaga. Maka jangan heran kalau Taurat mengalami perubahan, distorsi, mengalami perusakan. Maka kata Allah, yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu. Mereka mengubah Taurat itu setelah mereka memahaminya dan mereka tahu bahwa isinya bukan seperti itu. Maka ubah. Maka perubahan terhadap Taurat itu terbagi ke dalam 2. Apa? Yang pertama, tahrifun nas. Yang diubah teksnya. Itu teksnya diubah. Yang kedua, tahriful makna, yang diubah maknanya. Itu orang-orang pendeta-pendeta dari Yahudi atau Bani Israel. Apa? Contoh, saya berikan contoh. Yang contoh ini ada dalam kitab Taurat, Perjanjian Lama. Meskipun kita nggak meyakini kitab Taurat yang sekarang adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kita nggak meyakini itu. Tapi kalau kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kita berimani. Tapi kalau seandainya kitab Taurat Perjanjian Lama yang ada sekarang, kita wajib mempercayainya. Jadi ada di dalam kitab Taurat, Pak, di bab buku kitab Kejadian disebut dengan Genesis. Itu ada datang tamu kepada Nabi Ibrahim. Memberitahu kepada Sarah. Sarah ini siapa sih? Sarah siapa, Pak? Istri pertama dari Nabi Ibrahim. Coba mau ikuti jejak Nabi Ibrahim nggak? Hah? Kalau mau ikuti jejak Nabi Ibrahim, istrinya harus 4, Pak. Karena Nabi Ibrahim itu istrinya berapa? 4. Yang disebutin 2 tuh, Sarah dan Hajar. Padahal istrinya ada 4. Jadi para nabi istrinya banyak juga ya. Nabi Daud sampai 100. Makanya Haji Fahrudin puasa Nabi Daud nih. Cuma puasa dong dia sanggup. Kawin sampai 100 nggak sanggup. Nah, datang tamu kepada Nabi Ibrahim, dia beritahu Sarah bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang putra, namanya Ishak. Ketika mendengar kabar tersebut, Siti Sarah itu tertawa. Karena dia tertawa, ditegur oleh Allah. Ini dalam kitab Kejadian gitu. Mengapa kamu tertawa? Kata Allah kepada Siti Sarah. Kata Siti Sarah, saya nggak tertawa tuh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada kalimat yang disisipkan di dalam kitab Taurat oleh para pendeta Bani Israel. Apa? Siti Sarah tertawa dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan dengan Al-Quran ini kan yang bisa mengatakan bahwa ini terjadi perubahan Al-Quran.
Coba kita lihat dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu Sarah tersenyum sebelum mendapatkan kabar dari malaikat tentang kelahiran Nabi Ishak. Jadi sebelum mendapatkan kabar dari siapa? Malaikat, Siti Sarah tertawa. Kenapa? Karena Siti Sarah mendengar. Dari siapa mendengarnya? Perbincangan antara malaikat dan Nabi Ibrahim. Di dalam surat, di dalam Al-Quran itu ada ayat, وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. Itu ada tuh, surah Al-Anbiya kalau nggak salah. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ, istrinya Nabi Ibrahim, qa'imah berdiri, fadhahikat, lalu kemudian tertawa, tersenyum. Fabasyarnaha, maka kami berikan kepada dia berita, berarti dia tertawa sebelum mendapatkan berita. Beda nggak dengan pertama, Pak? Beda. Berarti ada tahrif. Kan nggak mungkin kalau sumbernya dari Allah lalu berbeda. Maka di situ ada tahrif. Apa itu tahrif? Perubahan. Yang kedua, saat malaikat, ini disebutkan di dalam kitab Kejadian, masih Taurat, datang untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini. Kalau di dalam kitab Kejadian itu disebut dengan kaum Sodom dan Gomorrah. Itu disebutkan. Kalau dalam Al-Quran nggak disebutin. Malaikat datang kepada Nabi Ibrahim sebelum menghancurkan kaum Nabi Lut. Itu dalam kitab Kejadian. Setelah itu Nabi Ibrahim yang memang orangnya nggak akan pernah membiarkan tamunya datang tanpa disuguhi makan, maka dia sembeli anak unta. Ada yang mengatakan anak sapi untuk diberikan kepada tamunya itu. Di dalam kitab Kejadian, malaikat itu ketika disuguhi makanan, mereka memakannya. Padahal malaikat enggak, la ya'kulun wa la yasrubun. Tidak makan, tidak minum tuh malaikat. Nah, di dalam Al-Quran ada cerita yang sama. Tapi malaikat tidak menyentuh makanan tersebut. Apa? Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa ujasa minhum khifah. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka, itu para malaikat yang datang kepada dia dalam bentuk rupa manusia, la tasilu ilaihi, tidak sampai kepada makanan itu, nakirahum. Nabi Ibrahim ketika melihat tamunya nggak menyentuh makanan, itu membuat dia khawatir. Ada sesuatu pasti. Ada khifah, ada rasa takut. Di dalam kitab Taurat, malaikat itu memakan. Dalam Al-Quran, tidak. Mana yang benar, Pak? Al-Quran. Berarti di situ kesimpulannya Taurat diubah, tahrif. Dan itu disebutkan oleh Allah. Mau banyak, ini baru 2 contoh, Pak. Yang kedua yang diubah itu ciri dari Nabi Muhammad SAW. Yang dalam kitab Taurat itu dijelaskan. Misalnya akan datang seorang Nabi yang lahir di Mekah. Tempat hijrahnya di Madinah. Itu dijelasin. Beliau bukan orang yang keji. Tidak pula suka berteriak di pasar. Tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Suka memberi maaf. Umat beliau adalah orang yang suka memuji Allah, bertakbir. Itu dijelaskan. Makanya nggak heran. Kalau orang-orang Yahudi itu banyak yang hijrah ke Madinah. Kenapa bukan Mekah? Ke Madinah. Apa alasannya, Pak? Karena di Madinah mereka menunggu datangnya seorang nabi yang terakhir. Yang mereka tahu diajarkan oleh para pendeta mereka, para cendekiawan mereka, akan datang seorang nabi terakhir. Tapi harapan mereka ini yang datang itu dari zuriat Ishak. Dari keturunan Ishak. Tapi mereka kecewa ketika yang datang dari zuriat Ismail. Akhirnya ada sifat hasad. Mereka tolak, mereka ganggu Nabi Muhammad SAW. Maka di Madinah
Di Madinah itu ada beberapa klan atau suku dari Yahudi. Kalau kita baca sejarah Islam itu ada 3 tuh Pak. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Itu yang nanti akan sering menimbulkan persoalan buat Nabi. Ini yang perlu kita catat. Nah, kita lanjutkan. Pesan moral buat kita, pesan moral buat kita, yang tadi itu berbicara tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu banyak melakukan perubahan-perubahan. Nah, pesan moral buat kita adalah, yang pertama, jangan melakukan manipulasi ayat. Kalau ngubah ayat nggak mungkin. Kalau orang Islam mengubah Al-Quran, mungkin nggak? Nggak akan pernah mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena Allah udah jamin. Tapi yang mungkin bisa dilakukan adalah melakukan penakwilan yang keliru terhadap Al-Quran. Melakukan penafsiran yang salah terhadap Al-Quran. Demi memenuhi kepentingan-kepentingan mereka. Nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya dalam sejarah Islam. Sebagai contoh misalnya, saya berikan contoh. Dulu Pak, pada zaman-zaman dulu, itu antara Sunni dan Syiah itu terjadi konflik. Sampai sekarang masih terjadi. Tapi konflik yang terjadi pada zaman dulu itu parah banget. Sehingga banyak sekte Syiah, kelompok Syiah. Jadi kalau bicara Syiah, ini adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, itu Syiah. Kata Syiah itu artinya pengikut. Tetapi Syiah bukan cuma satu varian, bukan cuma satu kelompok. Syiah itu ada macam-macam. Ada Syiah Imamiyah yang mengakui 12 imam. Di mana sekarang tempatnya? Syiah Imamiyah di mana, Pak? Iran. Makanya orang-orang Iran itu dia rata-rata mazhabnya Syiah. Syiah Imamiyah, fikihnya Ja'fariyah. Maksudnya apa? Mempercayai 12 imam. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, kemudian imam yang kedua siapa? Hasan. Imam yang ketiga Husain. Imam yang keempat Ali Zainal Abidin. Imam yang kelima Muhammad Al-Baqir. Imam yang keenam Ja'far As-Shadiq. Imam yang ketujuh Musa Al-Kazim, dan seterusnya sampai imam ke-12 yang hilang. Missing imam, imam yang hilang. Siapa? Imam Mahdi Al-Muntawar. Namanya Imam Mahdi. Jadi kita juga nunggu, orang Syiah juga nunggu Imam Mahdi, imam ke-12. Masih kedzuriat dari Rasulullah SAW, yang Imam Mahdi ini dia hilang, dalam artian akan datang nanti di akhir zaman, yang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Imam Mahdi. Nah, mereka orang Syiah mempercayai 12 imam tuh. Satu, ada Syiah yang tinggal di Yaman, namanya Syiah Zaidiyah, yang tauhidnya itu hampir sama dengan Mu'tazilah. Sementara fikihnya hampir sama dengan fikih mazhab Abu Hanifah. Tapi Syiah yang bermasalah namanya Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu adalah Syiah ekstrim, Syiah gulat. Kenapa dia bermasalah? Karena melakukan kebencian kepada para sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi dari Abu Bakar sampai Utsbah itu dianggap kafir, Pak. Dianggap begal. Tahu begal? Mengambil imamah yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kedua, melakukan penafsiran-penafsiran terhadap ayat Quran semaunya dia untuk kepentingan politik dia. Contoh, saya beri contoh. Bapak pernah dengar ayat Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Pernah dengar nggak? Kita sudah bahas tuh. Surah Al-Baqarah. Allah memerintahkan ya'murukum, kalian antazbahu baqarah, untuk menyembelih anak sapi. Udah diceritakan nggak mau menyembelih sapi betina? Udah ceritakan nggak? Kalau kita orang-orang Sunni
mengartikan Baqarah ya sapi. Tapi orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah gulat, Syiah ekstrim, itu mengatakan yang dimaksud dengan Al-Baqarah ini adalah Siti Aisyah. Anda bisa bayangkan Pak, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih Siti Aisyah. Jadi dia takwilkan Al-Baqarah itu dengan Siti Aisyah. Kira-kira kurang ajar nggak tuh? Kurang ajar. Siti Aisyah itu istri Nabi. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Yang nggak mungkin istri Nabi melakukan perbuatan-perbuatan seperti perempuan yang lain. Bahkan ketika Nabi meninggal, Ummul Mukminin, istri-istri Nabi nggak boleh dinikahi. Kenapa? Karena kalau dinikahi oleh suami kedua, nanti dia akan bersama suami keduanya di akhirat. Surga. Dia harus tetap bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita kawin nih Pak, misalnya istri kita meninggal nih. Istri kawin lagi Pak. Itu istri yang kawin lagi, yang istri Bapak itu, kalau seandainya suaminya orang baik, masuk surga, istri masuk surga, dia bersama suami yang keduanya. Bapak cuma kesendirian gitu. Mengong, gak ada temennya tuh. Tapi nggak usah khawatir. Ada siapa? Ada bidadari. Gak apa-apa lah. Istri diambil oleh suami keduanya. Yang penting masih ada bidadari. Bidadari itu saking bersihnya, kalau dia minum kopi, kelihatan ini Pak. Hitamnya jalan nih. Kelihatan. Saking apanya? Beningnya itu. Nggak usah kita bayangin lah. Yang penting kita banyak melakukan kebaikan. Nah, di situ tuh ada yang disebut dengan takwil batil. Yang seperti ini yang disebutkan, seperti orang Yahudi itu. Suka menafsirkan sesuai dengan keinginannya. Itu satu. Yang kedua, pesannya adalah jangan mempolitisasi kitab suci, jangan menjadikan agama sebagai tunggangan dalam memenuhi ambisi pribadi kita. Sekarang banyak tuh orang-orang yang gunakan ayat Quran untuk kepentingan politiknya. Apalagi zaman dulu, waktu partai cuma 3. Dulu kan partai 3 itu. Pertama apa sih? P3. Kedua, Golkar. 3, PDI tanpa P kan. Orang-orang selain Golkar menggunakan ayat. Apa ayatnya? La taqrabus syajarah. Jangan dekati pohon. Maksudnya apa? Pohon beringin katanya. Tuh sampai begitu Pak. Macam-macam lah dia gunakan. Untuk menarik orang supaya memilih partainya. Itu menggunakan ayat-ayat suci untuk kepentingan politik. Dan itu sudah terjadi pada zaman Umayyah. Bukan cuma sekarang, zaman dulu sudah terjadi Pak. Dulu pada saat dinasti Umayyah, setelah para sahabat masa kekhalifahannya selesai, itu kan ke Hasan. Tapi nggak lama tuh. Lalu kemudian diambil alih oleh Muawiyah. Muawiyah adalah cikal bakal dari Umayyah. Nah, pada saat Umayyah berkuasa, mereka itu menggunakan ayat 30 dari surat Al-Baqarah untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu ada kata khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sudah kita bahas tuh. Kata khalifah yang di sini dalam penafsiran yang pernah kita bahas itu merujuk kepada siapa? Kepada siapa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Siapa itu? Nabi Adam. Tapi orang-orang Umayyah demi mempertahankan kekuasaannya, dia menafsirkan yang dimaksud dengan khalifah ini adalah kekhalifahan Umayyah. Dijadikan itu. Yang dimaksud adalah para pemimpin mereka. Kemudian mereka mengambil ayat yang ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 itu untuk memperkuat keinginan kekuasaannya, dia mengutip tuh ayat. Apa itu ayatnya? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Kami, kata Allah, telah menetapkan dalam kitab Zabur setelah kitab Al-Quran bahwa
bumi ini nanti akan diwariskan untuk hamba-hamba yang soleh. Kata ibadiyas solihun itu ditafsirkan oleh Umayyah sebagai para khalifah-khalifah dari keturunan Umayyah, Kesultanan Umayyah. Ini maksudnya adalah menggunakan ayat Quran untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, masih ada waktu nih ya. Yang kedua, lawan politik dari dinasti Umayyah itu Syiah. Karena Umayyah ini pendukung Muawiyah. Sementara Syiah pendukung Ali. Muawiyah nggak setuju dengan Hasan, digulingkan. Jadi di sini ada konflik. Lawan politik dari Umayyah ini adalah kelompok Syiah, nggak mau ketinggalan, Pak. Jadi dia mempolitisasi ayat ketiga dari surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar surat apa sih? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ayat ketiga, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini ditafsirkan oleh orang Syiah. Apa penafsirannya? Mereka menafsirkan 1000 bulan ini sebagai 1000 bulan kekuasaan Kesultanan Umayyah. Artinya apa? Setelah 1000 bulan, kekuasaan Umayyah akan hancur. Kalau 1000 bulan berapa tahun, Pak? Berapa tahun? 1000 bulan. 1 tahun berapa bulan? 12. Tinggal kita hitung aja kira-kira berapa tahun itu. Hah? 60? 83 tahun saja kata Syiah, Umayyah akan hancur. Padahal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Qur'an, bukan maksud seperti itu. Jadi mereka melakukan politisasi terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita dilarang untuk melakukan politisasi kitab suci. Apapun alasannya nggak boleh. Suara saya udah mulai habis ini, Pak. 1 minggu saya kena flu nih. Sekarang sudah mulai suara menghilang. Tapi insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita pada ayat ke-76. Yang ini masih ada kaitan dengan ayat yang 75 dan juga kita akan bahas ayat 77 yang di dalam itu diceritakan tentang kemunafikan dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah dan kita harus melihat dan waspada terhadap kemunafikan yang dialami atau dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena sudah datang waktu Isya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi syafaat kita, menjadi investasi akhirat kita, dan bisa menjadi saksi nanti di akhirat, dan itu akan memberikan nilai positif untuk timbangan kita di akhirat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.